Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Keluarga Vivi. Terima kasih teman-teman yang sudah mau klik video ini dan nonton video keseharian aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Jadi hari ini pagi-pagi banget tuh sekitar jam 8 ya teman-teman. Aku ngajak Pak suami dan anak-anak aku untuk belanja bulanan di toko grosir yang ada di Depok ya teman-teman. Ini tuh deket dengan Pasar Citayam Depok. Ini tuh aku pikir jam 8 tuh masih sepi ya, dan ternyata rame banget kelihatan dari parkiran teman-teman ya. Yang parkir tuh banyak banget motor berjejer. Memang ya teman-teman, kalau belanja bulanan tuh resikonya barengan sama orang lain pastinya ya. Apalagi ini kan toko grosir itu bukan cuman yang belanja bulanan aja. Kebanyakan sih mereka yang pada buka usaha warung sembako ya, yang dekat rumah gitu. Dan itu mereka pada belanja di sini semua. Dan setelah ambil troli teman-teman, itu aku menyusuri dulu untuk bagian persabunan. Aku mau cari sosok, ternyata nggak ada ya. Aku jadi ambil gentle aja. Kemudian juga aku mengambil odol ya teman-teman dari Ciptaden. Aku ambil ukuran paling kecil aja ya, sesuai dengan kebutuhan sebulan aja. Dan jangan salah fokus ya teman-teman sama anak-anak aku. Aku taruh dua-duanya di troli biar mereka tuh gak ketinggalan kalau misalnya kita lagi belanja. Karena pernah tuh si kakak ketinggalan gitu kalau kita lagi belanja teman-teman. Ini juga aku cari gula yang ukuran setengah kilo. Kita beli 2 piece teman-teman, karena belanja bulan ini tuh ada beberapa barang yang ingin dibagikan juga untuk kedua orang tua kita. Jadi tuh ini aku diskusi dulu dengan Pak suami, baiknya gulanya yang mana. Karena kan ada yang dengan plastik 1/4 atau kiloan gitu ya teman-teman. Ada juga yang pakai bungkusan lah, pakai merek mereka atau merek-merek lain. Jadi kita putuskan untuk beli gula yang pakai plastik setengah kilo aja. Kemudian lanjut lagi aku cari sabun cuci piring Mama Lemon. Ini tuh aku cari ukuran yang kalau di warung tuh harga 10.000, karena di sini tuh harganya 8.900. Lumayan banget lah ya teman-teman. Bisa hemat 1.100. Terus lanjut lagi aku mau cari tepung terigu ya teman-teman. Di sini tuh ada juga yang pakai plastik perempatan ya. Tapi kalau misalkan kita taruh di troli, pasti anak-anak tuh pada putih. Karena kan di tangan aku aja tuh aku pegang pada putih teman-teman. Gimana aku taruh di troli ya. Jadi akhirnya kita putuskan untuk ambilnya terakhir aja gitu teman-teman, biar nggak pada putih nanti anak-anak aku. Kemudian juga aku lanjut lagi untuk mencari yang lain. Ke rak sebelahnya itu aku cari pembalut ya teman-teman, karena dan bulan ini tuh aku beli 2 renteng gini ya, karena kalau serenteng tuh kayaknya nggak cukup. Dan lanjut lagi aku beli penyedap rasa. Aku tuh mau cari yang ukuran besar tapi ternyata nggak ada ya, adanya rencengan juga. Kemudian juga aku beli garam. Aku beli garamnya 1 aja karena emang sebulan tuh cukupnya 1. Dan juga beli spons dan juga sikat kawat gitu ya teman-teman, untuk sikat pantat panci aku yang gosong. Kemudian juga aku beli mie. Di sini tuh aku ambil 2 macam mie goreng dan juga mie kari ya teman-teman. Aku ambil sekitar 10 buah. Sebenarnya sih aku tiap bulan itu tuh nggak pernah ya aku beli mie gitu ya untuk stok bulanan, karena emang kalau lagi malas masak tuh pasti ingatnya masak mie lagi. Kemudian juga lanjut untuk beli minyak ukuran 1 liter, itu aku ambil 3 piece. Ini juga harganya lumayan ya, jauh dibandingkan di warung-warung. Kemudian juga aku ambil SKM 1 buah, dan juga aku beli kopi sebanyak 3 renceng, tapi yang 1 rencengnya itu beda merek ya teman-teman, beda rasa lah. Dan aku kaget ini tuh harganya udah naik aja ya teman-teman, karena sebelum Pak suami ganti merek tuh harganya masih di 10 ribuan dan sekarang udah di harga 13.000. Ini di toko grosir ya teman-teman. Gimana di warung-warung sembako yang dekat-dekat rumah gitu ya. Mungkin harganya bisa 1.500 atau 2.000 lah 1 piece-nya. Kemudian juga aku beli kecap. Tadi tuh aku pikir nggak ada kecap yang merek aku mau. Tapi ternyata ada, jadi akhirnya aku ganti deh menjadi kecap sedap. Ini juga aku ambil 3 piece ya teman-teman, ukuran sedang ini tuh juga. Setelah kecap dan aku lihat tuh ada
ukuran terigu 1 kilo, mereknya segitiga biru, jadi aku ambil yang ini aja deh, bukan yang ukuran setengah kilo yang pastikan gitu ya teman-teman. Dan ini kita juga nunggu antrian untuk membayar lumayan lama ya, karena kan mereka tuh banyak yang borong ya teman-teman. Jadi tuh satu troli bisa numpuk banget, kasihan sih kalau misalkan mereka tuh yang belanja cuma di keranjang kecil aja ya. Itu pasti nunggunya lama banget, dan memang resiko ya kalau belanja di awal bulan tuh ya barengan sama mereka yang belanja bulanan tuh banyak banget. Dan sampai di rumah juga aku nggak langsung unboxing teman-teman, aku bobo siang dulu. Baru deh, ini tuh pada asar ya, setelah sholat asar ini tuh aku baru unboxing belanja bulanan aku. Ini juga ada beberapa yang aku beli di warung biasa ya teman-teman, sekalian beli beras. Tadi tuh aku kan cari minyak kita itu di toko grosir nggak ada ya, jadinya aku beli di warung biasa ya maksudnya. Ini tuh harga minyak 2 liter aja di harga 30.000. Kemudian juga aku beli deodoran Pos, harganya 2.000, aku beli 2 piece. Kemudian juga karena di toko grosir tuh kopi kapal api nggak ada yang satuan gitu ya, jadi untuk kapal api aku beli dekat rumah. Kemudian juga aku beli gula karena aku lupa ya, karena kan aku juga pasti butuh gula ya teman-teman, jadi aku beli ukuran setengah, itu harganya di 9.000. Kemudian juga aku beli kopi ABC susu 2 renceng, dan juga kopi ABC mocha 1 renceng, itu di harganya 13 ribuan teman-teman. Kemudian juga aku beli spons cuci piring harganya 3.000. Kemudian juga beli mie, itu kurang lebih satuannya di 2.900. Kalau di warung-warung biasa itu dijualnya di harga 3.500 teman-teman, lumayan banget lah ya, bisa menghemat beberapa ratus perak lah kan lumayan juga ya untuk ibu rumah tangga. Kemudian juga aku beli kecap itu kalau nggak salah harganya di 8.500 deh kalau nggak salah, aku tuh beli 3 piece. Terus juga aku beli sikat kawat di harga 2.500-an ya teman-teman, untuk menyikat pantat panci aku yang gosong. Dan kalau teman-teman nanya kok pakai karung, sebenarnya tuh aku mau bawa kantong plastik ya teman-teman, yang ukuran besar gitu ya, karena kan kalau pakai kardus bawanya itu kan ada anak aku yang duduk di depan gitu ya, jadi kayaknya sempit lah gitu, anak aku kasihan. Kadang juga nggak muat kalau simpan di depan, sedangkan kalau taruh di belakang aku duduk di mana gitu. Jadinya kita putuskan untuk bawa plastik merah, ternyata plastik merahnya tuh nggak ada habis. Jadinya tinggal karung aja, ya udah pakai karung aja gitu, yang ada aja, yang penting semua barang-barang kita itu terangkut lah semuanya. Sampai orang di belakang aku teman-teman, dia tuh sampai nyeletuk, loh kok pakai karung gitu. Dia tuh ngomongin ke mbak kasirnya, bukan ke akunya langsung. Terus akhirnya mbak kasirnya tuh jelasin kalau ini tuh permintaan aku sendiri pakai karung, dan kebetulan juga untuk kardus itu di kasir tuh lagi habis teman-teman, karena kan memang lagi banyak banget yang belanja dan nggak bawa keranjang gitu ya, keranjang sendiri, dan cuman aku doang gitu yang bawa karung. Jadi alhamdulillah mbak kasirnya juga terbantu dengan aku membawa karung. Ya gitulah teman-teman, kalau misalkan kita belanja tuh pasti ada aja sih ketemu orang-orang yang ya macam kayak gitu nyeletuk gitu lah ya. Oke, lanjut lagi. Ini tuh aku udah keluarin tepung terigu ukuran 1 kilo, itu harganya di 10 ribuan, ada peraknya gitu ya teman-teman, cuman aku lupa berapa ratus peraknya. Kemudian juga aku beli minyak di harga 16.100, beli penyedap rasa itu di harga 10 ribuan, beli susu SKM tuh di harga 16.000 untuk 1 pouch gitu ya. Kemudian juga aku ada beli odol di harga 3.500 deh kalau nggak salah. Kemudian juga ini aku memisahkan untuk barang-barang yang akan diberikan untuk kedua orang tua aku. Jadi tuh kalau di tradisi di sini teman-teman disebutnya munggahan. Munggahan tuh kayak bawa-bawa sembako gitu ke tempat orang tua maupun orang-orang yang lebih tua ya, seperti kakak gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman tradisinya berbeda ya, boleh komen di bawah ya teman-teman. Aku sih pernah baca, pernah dengar gitu ya status teman-teman tuh munggahan tuh mereka bawainnya makanan atau lauk mateng gitu ya.
Jadi kalau di sini tuh kita bawainnya sembako atau sesuatu yang bisa dimakan pada saat ketika buka puasa, misalnya roti ataupun juga sirup. Nah, masalah sirup juga sebenarnya tuh aku pengen beli toko grosir ya teman-teman, tapi karena kayaknya ribet ya bawa anak-anak gitu, taruh di mana juga gitu kan. Karena kita kan bawanya karung ya, bukan tentengan gitu. Jadi akhirnya kita putuskan untuk sirup itu kita beli di supermarket nantinya, sekalian juga untuk beli roti. Dan aku juga sekalian nih untuk refill dan restock juga beberapa barang yang udah habis, kayak mie kan aku juga masih punya ya, mie kari 2 piece, jadi aku cuma nambahin aja nih mie goreng 2 piece. Kemudian juga aku menaruh mie yang lain itu ya, mie untuk kedua orang tua aku itu di plastik. Jadi kan karena bingung ya ini mau simpan di mana, karena kan aku juga nggak ada tempat penyimpanan juga ya untuk mie ini. Jadi yaudah deh aku taruh aja di plastik. Kemudian juga yang lainnya juga aku taruh di pouch belanja gitu. Dan ini plastiknya udah aku ambil ya teman-teman. Jadi langsung aja deh aku pisahin 2 piece kari dan juga 2 piece mie goreng ke dalam satu plastik. Jadi masing-masing plastik itu 4 piece mie ya teman-teman. Mudah-mudahan cukup ya. Ini tuh untuk awal bulan aja. Sebenarnya sih nggak harus munggahan untuk memberi orang tua ya teman-teman. Kalau misalkan ada rezeki lebih setiap harinya boleh banget untuk memberikan kedua orang tua kita itu sembako ya. Jadi nggak mesti tunggu tanggal gajian atau acara-acara munggah atau tradisi seperti ini ya. Dan semoga Allah tambahkan rezeki kita ya sebagai anak, untuk bisa memberikan apa yang orang tua butuhkan, apa yang orang mau ya teman-teman. Karena kan semakin kita sering memberikan kepada orang tua, insya Allah juga rezekinya bakal Allah tambah lagi, amin ya robbal alamin. Dan ini juga aku mau refill untuk telur. Aku tuh kemarin beli telur 1,5 kilo, untuk sekilonya itu di harga 30.000, dan jadi totalnya itu di 36.500. Jadi sekilonya itu untuk dibagi-bagi dan setengah kilo itu untuk aku stok selama 1 minggu ya teman-teman. Karena kan seminggu itu biasanya aku kalau lagi malas masak pagi-paginya tuh paling nasi goreng, masak yang simple. Setelah restock mie dan juga telur, aku juga mau refill kopi ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya kopi tuh masih ada dalam toples ya, tapi aku refill aja. Dan ini kopi juga masih ada sisa bulan kemarin, ukuran yang kecil ya. Kalau kecil itu harganya di 6.000. Kalau ukuran besar itu 160 gram deh kalau nggak salah. Itu tuh harganya di 13.000. Setelah refill kopinya selesai, ini aku juga mau restock untuk persabunan ya teman-teman. Jadi bulan ini tuh aku nggak beli sabun dan juga sampo karena memang masih ada ya. Teman-teman juga bisa lihat sendiri. Jadi tuh untuk sampo tuh aku masih ada 1 renceng, dan untuk sabunnya juga aku masih ada 3 buah ya teman-teman. Alhamdulillah, jadi bulan itu aku nggak beli, bukan menghemat, justru malah menambah ya. Karena ada beberapa juga barang yang aku beli juga di bulan ini. Kayak harga minyak ya teman-teman, aku tuh biasa beli harga 29, di bulan itu aku beli harga di 30.000. Dan aku juga untuk beli beras itu bulan ini di bulan Maret ya teman-teman, di 18 liter dengan harga 13.000 per liternya. Jadi kurang lebih tuh aku belanja di 250 ribuan ya untuk beli beras aja. Kemudian juga ini adalah tempat penyimpanan aku untuk minyak dan juga gula ataupun kopi ya teman-teman. Jadi aku pisahin nih untuk yang bahan-bahan sembako dengan persabunan, jadi biar nggak bau sabun nantinya ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya juga itu aku masih ada sisa minyak, bukan sisa sih, pemberian ya, minyak ukuran 900 ml dan juga ukuran 1 liter. Jadi bulan itu alhamdulillah aku punya kurang lebih di 4 liter ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau untuk bulan Ramadan itu tuh aku nggak terlalu banyak masak ya, karena kan untuk buka puasa pun itu lebih seringnya buka seperti pakai lontong atau pokoknya beli di luar lah gitu ya, jarang masak juga. Kalaupun masak juga paling masak yang manis-manis ya, kayak kolak ataupun yang lainnya yang bukan pakai minyak. Oke, segitu aja video dari aku ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.